Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai aja. Oke, kita ngurut aja. Kita mulai dari nomor 1. Kalau kalian lihat di sini, kaitan terhadap statistik, ya sebenarnya nggak jauh materi SMP. Maksudnya konteksnya ada di SMP. Jangan keburu langsung ke SMA ya. Ya konteksnya ada yang di SMP aja. Jadi pemahaman kayak misal rata-rata, median, modus gitu ya. Mungkin yang SMA hanya simpangan rata-rata atau simpangan baku. Nah, tapi konteks pemahaman dasarnya pakai yang SMP aja. Nah, supaya nggak terlalu ngejelimet mikirnya. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin bab statistik kan bab data ya. Ngomonginnya data. Nah, biasanya untuk TPS konteksnya itu data tunggal. Saya belum banyak nemuin, bahkan mungkin nggak ada yang bentuknya data kelompok. Kayaknya sih nggak ada deh. Data kelompok. Belum ketemu lah. Mungkin nanti kalau ada, saya share. Jadi biasanya bentuknya data tunggal. Nah, paling sering yang saya temui itu konteksnya adalah rata-rata gabungan. Masih pada ingat kan bentuk rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan. Nah, nanti kita coba lihat. Yang kayak gimana sih rata-rata gabungan itu? Nah, kita coba cek nomor 1. Diketahui 3 bilangan. Bilangan yang terkecil adalah 27 dan yang terbesar adalah 45. Rata-rata hitung bilangan tersebut tidak mungkin. Ini yang diminta adalah rata-rata yang tidak mungkin. Ya, keterangannya tidak mungkin. Biasanya ini digedein tidaknya. Nah, kira-kira gimana ngerjainnya? Apa kira-kira yang harus dicek dulu dari sini? Ini keterangannya adalah rata-rata. Rata-rata itu apa? Rumus. Rumus bingung lagi. Rata-rata itu apa? Secara pemahaman dasarnya? Yuk, boleh komen. Rata-rata adalah rata-rata total bilangan, totalnya ya, dibanding banyaknya bilangan. Nah, itu. Ini bahasa ininya lah, bahasa Indonesia-nya. Kalau di matematiknya ya kira-kira IXI per sigma FI. Nah, jadi ribet lihatnya. Nah, sekarang untuk mengerjakan hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Yang dicek apa nih? Kalau dari sini yang harus dicek adalah kita tinggal input aja ya angkanya. 27. Kan terkecil 27, terbesarnya 45. Jadi kita tambahin. Otomatis ada angka lain kan, kita sebut X misalkan. Kalau ini dijumlah, misalkan pada pernyataan 1, totalnya jadi berapa? Kan ini pasti dibagi 3 bilangan. Berarti total bilangan adalah rata-rata dikali banyaknya bilangan. Kalau kita ambil pernyataan 1, maka rata-rata dikali banyaknya bilangan berapa? Boleh komen? Silahkan. Atau chat aja deh. Biar nggak terlalu ini. Kalau agak malu suaranya. Jadi kalau ini di jumlah, maka hasilnya harus bisa. Oke. Ini harus kalau untuk pernyataan 1 berarti 30 kali 3 alias 90. Jadi ketika 10, X-nya kira-kira berapa? Kalau X-nya 90, berarti X-nya berapa?
18. 18. Ketika di sini ketemu X-nya 18, apakah dia mungkin dianggap sebagai X? Pernyataannya di sini jelas, karena ini terkecil 27 dan terbesar 45. Berarti nggak mungkin kan? Enggak. Bukan 36, Kak. Nggak mungkin ya. Berapa? 36. 36. 6. Apanya nih? X-nya. Yang habis 27, 36, 45. 27, 36. 36. Emang jumlahnya 90? Coba cek. Ini keterangannya saya pakai yang pernyataan 1 ya. Oh, iya. Pernyataan 1 nih. Jadi kan 3 kali 30, hasilnya harus 90. Jadi kita mengecek tiap pernyataan, karena di situ keterangannya setiap pernyataan. Jadi pernyataan 1 itu tidak mungkin. Maka justru keterangannya di sini adalah benar ya. Ini keterangan yang tidak mungkin, berarti pernyataan 1. Kalau 1 benar, berarti 3 benar. Karena yang diminta yang nggak mungkin. Berarti untuk selanjutnya kita cukup ngecek yang 4. Coba cek 4. Pola yang sama. Nah, ketika dimasukkan yang pernyataan 4, hasilnya yang mana? Hasilnya berapa? Hasilnya yang mana? Hasilnya berapa? 126. 126. Kalau di sini 126, X-nya berapa? 54. 54. Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Karena dia nggak mungkin, justru dia benar. Karena yang diminta ya nggak mungkin. Kalau 4 nggak mungkin, berarti 2 juga nggak mungkin. Berarti ini jawabannya adalah semua benar. Paham nggak korelasi pengerjaan terhadap pertanyaan? Yang diminta justru yang tidak mungkin. Tidaknya harusnya caps lock ya. Tidak. Itu. Jadi 1 sampai 4 nggak ada yang mungkin. Berarti jawabannya semua benar. Itu. Bisa difahami nih nomor 1? Oke, boleh diskusi dulu. Ada yang mau tanyain? Paham, Kak. Paham? Iya. Masih bisa ya, karena rata-rata itu. Total bilangan adalah rata-rata dikali banyaknya bilangan. Oke, kita lanjut nomor 2. Ya, ini menurut himpunan S ya. S ada angka 2, 4, 6, 8, XY. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa XY tidak selalu posisinya di samping kanan 8. Artinya bisa lebih kecil dari 8, bisa lebih besar dari 8. Tergantung kondisi. Gitu ya. With distinct element, berarti intinya X dan Y itu kemungkinan angkanya itu berbeda. Jadi semua bilangan S itu angkanya berbeda. Gitu ya. Jika X dan Y adalah bilangan prima di antara 0 sampai 40, nah, mana yang pasti benar? Oke, kita coba cek X dan Y bilangan prima di antara 0 sampai 40. Angka berapa aja? Kita mulai dari sini dulu, prime number-nya. Karena ini yang kayaknya udah fix deh. Yuk, coba angka berapa aja? Yang mungkin dimasukkan untuk himpunan S. 5. 5, sebelum 5 ada? 3. 3 masih masuk ya? Kalau 2 nggak masuk. Oke, berarti 3, 5. 5. Gitu. Terus? 5. 7. 11. 11. 13. 13. 17. 17. 19 masuk ya? 19. 23. 23. 23.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Iya, Oke. 1. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Udah, mantap. Udah ya, nggak ada lagi? Iya, Pak. 39 kan bisa. 38, 39. Ya, bisa ya. Udah, berarti ini X dan Y yang mungkin. Oke. Sekarang kita ambil pernyataan 1. Range. Kalau di sini ada keterangan range apa? Dalam bahasa statistik, apa? Keterangannya apa di sini range? Itu jangkauan. jangkauan. Itu jangkauan. Paling gede kurang paling kecil. Tuh, paling gede kurangi paling kecil. Ini nggak masalah ya, nggak harus pakai bahasa matematis. Intinya pemahaman kalian aja, tuangin di situ. Paling gede kurangi paling kecil. Oke, berarti kita cek. Paling kecil di situ keterangannya bisa 2. Paling gede bisa berapa? Paling kecilnya udah fix tuh 2 pasti. Karena di X dan Y nggak ada yang lebih kecil dari 2. Nah, sekarang cek paling gede lah katakanlah. Angkanya berapa? 37. Kita coba cek. 37 kurangi 2. 35. Lebih besar nggak dari 33? Iya. Ya, pernyataannya bisa benar. Tapi ada kemungkinan lain nggak? Kalau kita susun X dan Y-nya dari 2 bilangan terkecilnya. Jadi kita ambil 2 bilangan terbesar. Misalkan 31 dan 37. Sekarang kita ambil dari 2 bilangan terkecil. 2 sama 3. 3. Berarti 3 dan 5. Gitu ya. X dan Y-nya 3 dan 5. Maka jangkauannya berapa? Kita susun ke S. 3. Angka 3 dan 5 masukin ke S. Jangkauannya? 3. Berarti kalau kita cek masukin ke S-nya, susunannya berubah kan? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, 6. berarti ini X-nya, ini Y-nya ya. Misalkan gitu. Jadi angka terbesarnya justru 8. Jadi 8 dikurangi 2. Jadi 6. 6 apakah lebih besar dari 33? Enggak. Enggak. Jadi 1 aja cukup. Pernyataannya harus pasti. Pasti itu. Jadi 1 aja belum cukup. Mas Fitro itu berarti harus benar terus. Ya. Kalau di pernyataan 1 kadang benar, kadang enggak, gitu kan? Jadi pernyataan 1 itu belum cukup. Coba cek pernyataan 2. Mediannya can never be an even number. Jadi, mediannya gimana kondisinya? Nggak boleh angka genap. Tidak boleh angka genap. Berarti dia kemungkinan angka Ganjil. ganjil ya. Jadi kita kondisikan bahwa di pernyataan 2 apa namanya tadi? Mediannya harus angka ganjil. Oke. Kita misalkan lagi susunan S-nya. Coba kita masukin berapa nih X dan Y-nya? Ada yang mau ngebuat S-nya? Oke. 7 sama 11, Kak. 7 dan 11 boleh. Berarti susunannya 2, 6, 7, 8, 11. Bentar. Ini apa nih? Geser. Oke. Jadi kalau ngelihat dari sini, mediannya berapa? 6 sama 7. 6 dan 7. 6,5. 6,5 itu 6,5.
6,5 itu ini nggak termasuk bilangan genap nggak? Oke, dia bukan menyebut bilangan ganjil ya. Dia tidak menyebut bilangan ganjil. Tapi dia menyebut tidak bilangan genap. Gitu. Jadi kalau 6,5 sesuai dengan pernyataan kedua nggak? Why? Oke, sesuai ya. Oke, ini sesuai. Coba ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain? S-nya. Jadi ketika ngecek jangan cuma sekali ya. Yang normal aja deh. Kanan X selanjutnya. Kak. Ya. Kenapa? Tapi kalau X-nya 11, Y-nya 13. Nah, oke. Kita coba cek. 46, berarti susunannya 2, 4, 6, 8 ya? Iya. X-nya 11. 7 dong. Ini 13. Iya. Benar kan? 2, 4, 6, 8, 11, 13. Ini kemungkinan kedua. Jadi kalau kita cek di sini, median berapa? Ini jaringan saya. Bentar, saya harus cek jaringan. Bentar ya. Nah, sepertinya putus-putus. Saya tukar dulu. Wait. Cek. Oke, masuk lagi ya. Cek. Lebih ini nggak? Putus-putus nggak? Udah normal belum nih suaranya? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Sip. Berarti kalau kita cek di sini, mediannya berapa? 7. 7. Oke, sesuai ya. Cek lagi. Iya, sesuai. Ada nggak kemungkinan lain? Nah, gitu. Ini kan posisinya lihat nih, 246 terus. Ini ada angka 3, 4. Ini katakanlah 5 ya. Iya, 46. Udah dibaca ya. Coba 2, 3, 4, 5. Nah, udah, kalau kita cek semuanya hampir semua kayak gini, kira-kira udah, oh benar nih, nggak mungkin bilangan genap. Nah, berarti pernyataan 2 benar. Ini pernyataan 2 kayaknya benar ya. Pernyataan 2 benar. Oke. Berarti ini oke. Sekarang ke pernyataan 3. Analisanya tahu ya? Atau mungkin ada yang miss? Ketemu polanya tiba-tiba genap? Untuk mediannya tiba-tiba genap? Kayaknya sih nggak ada ya. Oke, kita cek nomor pernyataan ketiga.
Jika Y-nya adalah 37, terus rata-ratanya lebih besar daripada mediannya. Jadi kita tinggal cek rata kiri sama rata kanan ya. Berapa nih? Misalkan rata kiri dulu, X-nya 3. Karena Y-nya udah fix 3. Kita cek dari sini. Mediannya berapa? 5. Kira-kira rata-ratanya lebih besar dari 5 nggak? Iya. Iya. Oke. Di pernyataan 3, oke ya. Benar nih. Atau coba cek yang lain, boleh juga. Misalkan ganti lagi berapa? Rata kanan. Misalkan ini 2468. Apalagi rata kanan ya, 3137. Jadi yang paling kiri, angka paling kiri, dan angka paling kanan pada X dan Y. Ini jelas mediannya 7. Nah, tapi rata-ratanya pasti ya, lebih dari 7. Iya. Gitu. Jadi pernyataan 3 ini benar. Nah, ini kalau kita cek hanya 2 dan 3. Apa ada yang salah di pernyataan 1? Kayaknya nomor pernyataan 1 benar. Oh, benar deh. Kan Iya, maksimum. benar. Betul. Maksimumnya ya. Tadi maksimum yang bisa kita dapatkan adalah lebih besar dari 33. Karena maksimumnya adalah 35. Ya, jadi pernyataan 1 juga benar. Oke, terima kasih ininya. Telah diingatkan. Ada keterangan maksimum di situ. Berarti 1, 2, dan 3. Sip. Ada keterangan maksimum. Jadi di situ maksimumnya adalah jangkauannya itu adalah 35. Jadi lebih besar dari 33. Sip. Oke. Mau difoto? Atau mau dikirim? Udah? Saya lanjut nih. Ya. Lanjut. Oke, nomor 3. Ini kayaknya mirip dengan yang di buku. Konsep apa ini? Apa? Ini bentuk apa? Rata-rata gabungan. Hubungan. Nah, rata-rata gabungan. Biasanya ngerjain pakai rumus rata-rata gabungan. Benar ya? Iya. Nah, sekarang kita coba pakai pola yang lain. Rata-rata ulangan kelas 12A 78, rata-rata nilai ulangan laki-lakinya 70, dan perempuannya 20 lebih besar dari laki-laki, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Oke, polanya kira-kira gini. Laki-laki dan perempuan, berarti laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Tengah-tengahnya kita ambil gabungannya. Tuh. Sekarang kita cek. Laki-laki itu rata-ratanya adalah 70. Perempuan itu 20 lebihnya. Berarti 90. Dan gabungannya 78. Nah, kalau kondisi ini tinggal kalian lihat kenaikannya. Ya. Naik berapa? 70 ke 78. Naik berapa? 8. Naik 8. 78 ke 90. 12. 12. Oke, coba Perubahan 3 dong. dibagi berapa tadi? 4. 4. Bagi 4. Berarti 2, ini 3 ya? 2. Nah, sekarang setnya gini. Ini untuk si perempuan di cross ya. Yang 3 untuk si laki-laki. Jadi hasilnya adalah 3:2.
Gitu. Oke. Ini suara saya putus lagi. Cek. Putus lagi nggak nih? Ya Kak, tadi putus-putus Kak. Oke. Ini maaf ya, saya belum sempat ke tempat bimbel. Numpang wifi maksudnya. Nggak apa-apa. Wah, nggak ada wifi. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Di cross, disilang. Hasilnya disilang. Yang tadi posisi 2 taruh di perempuan, yang hasilnya tadi lonjakannya 3 poin, taruh di laki-laki. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 3:2. Gitu. Kak, itu pasti harus dibalik gitu nanti hasilnya. Ya. Ini udah menemukan pola. Jadi ternyata polanya harus dibalik. Iya. Ya, dari bentuk rumusan itu ya, rumusan rata-rata gabungan. Jadi udah saya amati bentuk polanya, dan dari situ pasti harus dibalik. G-nya itu adalah rata-rata gabungan. Berarti kalau di sini disebutkan sebagai rata-rata kelas. Karena rata-rata kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Bisa ambil nama G aja. Gabungan. Tuh, oke. Polanya kira-kira kayak gini. Paham ya? Nanti ada beberapa lagi kayak gini. Di soal yang TPS, pada umumnya sih, kalau nggak salah kayak gini. Tahun kemarin juga yang keluar ini. Rata-rata ini sama hubungan antara simpangan baku dan rata-rata. Oh, nanti ada di sini ada satu soal yang grafik. Oke, nomor 4. Nomor 4, penjelasannya gimana nih? 3, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif A, B, dan C mempunyai rata-rata 20. Dan A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C. Lihat tandanya. Jadi jangan ujuk-ujuk A selalu lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C ya. Ini ada tanda sama dengan. Jadi masih memungkinkan bahwa A sama dengan B sama dengan C. Masih memungkinkan. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi sama. Atau memang keduanya lebih kecil. Itu pertimbangannya kira-kira gini. Terus jika mediannya adalah A plus 11. Terus yang ditanya C yang terkecil ya. Ini tanda-tanda gini kadang kelewat mulu. Jadi maksimum. Sekarang yang terkecilnya. Setidaknya. Tulis itu setidaknya. Yang mungkin. Oke. Oke, kita mulai dari kondisi apa ini? Saya paling gampang melihat di sini, average. Berarti tinggal di jumlah A tambah B tambah C sama dengan berapa? Saya langsung ke bentuk persamaannya. Itu rata-ratanya 20. Kalau 20. Jumlah bilangannya berarti 60. Ya, 20 ya, 60. Oke. Saya langsung ke sini maksudnya. Yang saya tulis semua. Nah, udah. Sekarang kita cek di sini. Medianya adalah A plus 11. Kalau kondisi seperti ini aja. Kira-kira medianya ada di mana? Di B. Di B. Kondisi sama dengan pun tetap aja di B. Gitu ya. Jadi medianya ada di B. Oke. Kalau saya susun, berarti ini kita udah dapat ini. Plus C. 60. Gitu ya. Terus yang diminta hasilnya harus integer atau bilangan bulat dan positif. Nah, berarti kan kita identifikasi nih C-nya yang mungkin. Gitu kan? Berarti supaya mudah perhitungannya, kita harus ubah C itu sebagai A plus B. Gitu.
Bentar. Ini kenapa ngedrag terus? Nah, A plus berapa sih? Supaya dia nanti jadi bilangan bulat. Setidaknya berarti A plus 11. Karena boleh jadi sama. Katakanlah A plus 11. Coba hitung A-nya jadinya berapa? Keterangannya ini ya, A sama dengan B sama dengan C. Bisa jadi sama. Kalau formasinya kayak gini, ini kemungkinan pertama, A-nya berapa? Genap atau genap atau ganjil? Integer nggak? Bilangan bulat nggak? Nggak. Supaya mungkin berarti A-nya kira-kira berapa? A plus berapa? A plus 13. 12. 13 Kali ini koma, oke. Ini saya kecurun. A. Terus A plus, jadi bilang 13. Ini kenapa deh? Kalau A-nya 3, kalau A plus 13, maka nilai A-nya berapa? 12. A-nya 12. Berarti kita bisa dapetin C-nya berapa? Berarti C posisi sini kan? Ini B-nya. Nah, gitu. Berarti kita dapetin C-nya berapa? Kalau kondisi tersebut kita dapetin bilangan bulat A-nya, yaitu 12, maka kita bisa juga dapatkan bahwa C-nya adalah 12 ditambah 13, 25. Itu yang setidaknya paling mungkin, gitu. Jadi di sini jawabannya 25. 24 nggak mungkin ya? Oke. Gak ngerti itu kenapa C-nya dimisalin jadi A plus 13 sih. Karena keterangannya ini di sini ya. Si C posisinya harus lebih besar atau sama dengan B. Oke, catatannya itu. Terus kita udah dapetin bahwa B-nya A plus 11. B-nya A plus 11. Jadi C-nya seminimal mungkin adalah A plus 11. Tapi ketika kita ubah C sebagai A plus 11, apakah hasil A itu bilangan bulat positif? Karena keterangan awal dia harus bilangan bulat positif. Jadi itu dulu yang harus kita dapatkan. Bilangan bulat positifnya itu berapa? Itu tadi udah ada yang itu. Bahwa ketika A-nya itu, C-nya itu adalah A plus 11, maka A yang didapatkan bukan bilangan positif. Nah, terus kita otak-atik, tambahin berapa supaya kita bisa menghitung nilai A-nya. Ternyata di situ adalah A plus 13. Bisa didapatkan A-nya 12, maka C-nya 25. Oh, oke Kak. Makasih. Ya, alurnya begitu. Jadi, untuk dapetin C, mulailah dari A. Karena keterangan di sininya mengarah ke A semua. Itu nomor 4. Jadi, jawabannya D, 25. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Rata-rata 5 bilangan berurutan yang dimulai dari M adalah N. Berapakah rata-rata 9 bilangan berurutan yang dimulai dari M plus 2? Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Nyusun angkanya gimana? Rata-rata 5 bilangan berurutan. M, oke. Ditambah M plus 1, ditambah M plus 2, ditambah M plus 3. Oke. Oh. Ya, betul.
Wait. Tambah M plus 3. Itu Tambah 2, M plus 3, 4. M plus 4 Berarti ada lagi. M plus 4. sama dengan Sama dengan? N. Hmm. 5N. Langsung saya kali 5. 5N. Oke. Ini di kalimat pertama. Sip. Nah, sekarang kita cek. M-nya ada berapa? 5N. 5N plus 10. 5N plus 5M plus 10. Iya. Sama dengan 5N. Kalau diserahin lagi. Bagi berapa ini? Bagi 5. Bagi 5. Good. Bagi 5 berarti 1, 10 lagi. 5, 2. Oke. Ya. M plus 2 sama dengan N. Sip. Terus pertanyaannya, berapakah rata-rata 9 bilangan berurutan yang dimulai dari M plus 2? Tadi kita udah dapetin bahwa M plus 2 adalah N. Berarti sekarang kita hitung lagi. Mulailah dari angka, dari huruf N. N. N plus 1, N plus 2, N plus 3. N. Oke, N. Sampai N plus 8. Dan seterusnya sampai N plus apa? 8. N plus 8. 8. Nah, gini. Terus nanti kita akan bagi dengan 9 ya. Karena ada 9. Nah, ini untuk menghitung rata-ratanya. Oke, kita bisa menghitung ini. Totalnya jadi berapa? Kalau bisa pakai deret aritmatik, oke. Kalau enggak, manual aja. Itu lebih yakin. Hitungnya. Kalau N-nya pasti ada 9. Jadi saya sebut 9N. Nah, angka lanjutannya nih. N plus 36. Nah, 9N plus 36. Sip. Nanti cek lagi ya. Oke, jadi dibagi 9, hasilnya berapa ini? N plus 4. N plus 4. Ada? Oke, ada ya yang E. N plus 4. Nah, gitu alur pengerjaannya. Sip. Paham nih nomor 5? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini menurut saya agak belibet karena bahasanya saya juga awal nggak ngerti banget. Nah, coba kalian pahami bahasanya deh. Nanti apa yang dimaksud di nomor 6 ini. Bilangan bulat positif terdiri dari angka 1 sampai 45. Berarti angka 1 sampai 45. Inklusif itu berarti konteksnya sih sebenarnya secara berbeda lah. Secara berbeda ditempatkan dalam 5 grup, masing-masing ada 9 angka, berarti gitu ya. Masing-masing ada 9 bilangan atau angka. Pertanyaannya, rata-rata tertinggi yang mungkin. Oh, rata-rata dari median yang paling besar. Rata-rata dari median. Rata-rata terbesar dari median pada 5 grup tersebut. Susah kan? Percaya. Bahasa Inggrisnya kacau. Intinya tahu ya. Sekarang mah tahu intinya. Nah, sekarang nyusunnya gimana? Jadi ada 5 grup, masing-masing ada 9 angka. Ada yang kebayang cara ngerjainnya? Berarti-nya 41 atau 42 atau 43 atau 44 atau 45 gitu, Pak. Apanya? Highest possible ini ya. Rata-ratanya terbesar. Rata-rata terbesar dari mediannya. Jadi dari 9 grup. Iya, dari 9 grup misalkan
Ada angka 1 sampai 9. Atau. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 10 ya? Banyakan. Ya, ini baru 9 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, benar deh, 9. Berarti medianya kan 5 nih. Terus saya urutin lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dapatlah mediannya itu 14 ya. Nah, nanti ada median lagi sampai A, ada B, ada C. Semua itu nanti bagi 5, nah, rata dari median tersebut. Nah, dari kemungkinan itu, kira-kira rata-rata dari median tersebut yang paling besar berapa? Itu yang diinginkan. Berarti 41 ya mediannya. Mediannya 41. Berarti posisi urutan bilangannya gimana? Dari Di setiap grup. bagian 37 sampai 45. 37 sampai 45. 37 sampai 45. Oh, kalau posisi kayak gitu, maksudnya gini kan? Coba saya tulis. Tiga 38, 39, 40, 1, 2, 3. Bukan bilangannya udah. Coba tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk ke C. Nanti dijumlah semua. 90, 20. Gitu. Jadi 41 itu median, iya. Tapi yang ditanya adalah rata-rata dari median pada 5 grup tersebut, gitu. Rata-rata dari median pada 5 grup tersebut. Jadi ngecek semua mediannya dari 5 grup tersebut, terus dihitung berapa rata-ratanya. Kira-kira alurnya gitu. Nah, pusing kan? Bahasanya aja belibet sih. 23 ya, Kak? Gitu ya? Paham ya maksud saya? Jadi kita cari median dari setiap grupnya, terus kita hitung rata-ratanya. Oke, saya kasih polanya. Kalau yang saya dapetin polanya gini. Jadi kita hitung rata kiri dan rata kanannya. Rata kiri dan rata kanan. Berarti posisikan rata kiri kita mulai dari angka kecilnya. 1, 2, 3, 4. Karena kita menginginkan yang tertinggi. Berarti ini cukup 4 angka. Selanjutnya 5 angka berikutnya diambil dari angka yang paling besar. Jadi ini misalkan 45, 4, 44, 43, 42, 41. Nah, maka nanti dapat 41 ini adalah mediannya. Betul ya? Oke. Nah, kita lanjut. Berarti ini 5, 6, 7, 8. Ini bergeser. Berarti mulai dari sini. 40 berarti 39, 38, 37, 36. Kakak gede semua kan ini? Kak. Ya. Jawabannya bukan 23 ya? Iya. 23. Iya. Itu 15 bagi 5. Oh. Kita coba cek ya. Kalau ini saya dapatnya berapa? 9, 7 lagi. 9, 10, 11, 12. Berarti ini saya mundur. 35,
34, 33, 34, 31. Sini, saya percepat. Di 13, 14, 15, 16. Jadi 30, 9, 8, 7, 6. 17, 18, 19, 20. 23, 24, 23, 22, 21. Cocok kan? Coba kita hitung. Boleh dibantu pakai kalkulator juga nggak apa-apa. 41 tambah 36 tambah 31 tambah 26. Oke, 31. Polanya gitu jadi. 4 angka pertama rata kiri, 5 angka terakhir rata kanan. Ambil yang paling besar. Rata kiri itu maksudnya angka-angka kecil ya. Rata kanan itu angka-angka yang besar. Berarti satu grup itu nggak 1, 2, 3, 4, 5? Nggak harus berurutan ya, Kak? Nggak harus, karena nggak ada keterangan. Ya tidak harus berurutan. Keterangannya hanya inklusif. Inklusif secara terpisah berbeda. Dia harus berbeda. Jadi angkanya bukan 1, 1, 1, 1 semua, nggak boleh. Gitu. Jadi angkanya berbeda. Tapi nggak ada keterangan harus berurutan. Gitu. Oke, jadi yang dipakai nanti pola yang kanan. Gitu ya. Iya, Kak. Sip. Itu nomor 6. Kita lanjut lagi. Nomor 7. Jika rata-rata 20 bilangan bulat non-negatif berbeda adalah 20, maka bilangan terbesar yang mungkin. Logikanya mirip dengan nomor 6. Yang diinginkan terbesar. Tadi highest ini terbesar sama konteksnya. Yang unik di sini. Ketika disebutkan adalah bilangan bulat non-negatif, apa yang kalian pikirkan? Jika di situ ada bilangan bulat non-negatif, apa yang kepikiran? Jadi angka positif. Bilangan bulat positif. Oke, ada yang lain? Sama 0. 0. Betul. Jadi yang jangan lupa adalah 0. Karena 0 juga termasuk bilangan bulat non-negatif. Jadi ketika di sini yang diminta terbesar, kita tinggal konteksnya rata kiri aja. Jadi ini rata kiri, misalkan gini. Kan 20 angka ya, 20 bilangan nih. 0, 1, 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Sampai angka berapa ini? Berarti 19 angka pertama. Gitu ya. Artinya ini sampai 18. Baru kita tambahin X sebagai angka terbesar yang ditanyakan. Nah, hasilnya harus sama dengan berapa? 400. 400. Good. Berarti kalian harus mencari ini itu berapa? Kak, tadi kenapa bisa 400 ya? 20 kali 20. Oh iya. Rata-ratanya 20, banyaknya bilangannya 20. Jadi 20 kali 20, 400. Oke, sekarang kita coba hitung 0 ditambah 1 sampai 18. Ada yang masih ingat bentuk SN deret atau manual boleh deh. Kalau SN pakainya N per 2 A plus UN ya. Berarti ada 19 bilangan. 171 bukan Kak? 171. 171. Oke, kayaknya sih benar. Sekitar segitu. Soalnya 200 sekian. Ini tadi Pak, N per 2 A plus UN. Berarti 0 plus 18. Ya. SN. Ini kalau pakai SN deret aritmatik. Berarti 19 per 2 kali 18. Atau 19 kali
171. Ya, benar. Berarti X-nya berapa ini? X-nya berarti 400 dikurangi 171. 229. Oke. Ya, ini kenapa saya menggunakan langsung dimulai dari 0? Karena keterangannya yang diminta adalah terbesar. Kalau bilangannya terbesar, maka usahakan semua bilangan selain yang ditanyakan, itu yang paling kecil. Begitupun ketika pertanyaannya dibalik. Bilangan terkecil yang mungkin. Otomatis kita ambil 19 Yang paling bilangan besar. terbesar. Ya, betul. Oh, Logikanya kayak gitu. Oke, Kak. Logikanya kayak gitu. Sip. Ini baru nomor 7. Ya, statistik soalnya dikit tapi lumayan ngejelimet. Sip, nomor 8. Ah, ini kayak yang di buku. Bisa kita percepat. Apa jawabannya? Ini kayak yang di buku dan sama persis. Iya, kayaknya sama persis deh. Rata-rata gaji 16 pegawai laki-laki 6.500.000 dan rata-rata 7 pegawai 6.500.000. Langsung kita cek. Yang A, rata-rata gaji 23 pegawai adalah 6.250. Tiba-tiba beda. 16, 6,5, 16 pegawai 6.500.000, 7 pegawai 6.500.000. Kalau 23 pegawai harusnya juga 6.500.000. Berarti salah ya. Yang diminta yang benar. Karena ini keterangannya sama. Ini sama persis angkanya. Jadi tanpa dihitung pun kita udah akan tahu rata-rata 23 pegawainya pasti akan sama. 6.500.000. Kecuali beda. Nah, itu jelas pasti berbeda. Terus kita cek yang B. Gaji pegawai laki-laki sama dengan gaji pegawai perempuan. Oke? Sama atau beda? Beda. Beda. Iya. Kenapa beda? Karena yang didapatkan adalah rata-rata. Iya. Rata-rata itu komunal. Misalkan dari 16 pegawai, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada juga yang 10 juta. Kalau di rata-rata jadi 6.500.000. Jadi laki-laki itu bisa beda gajinya, perempuan juga bisa beda. Gitu ya. Jadi B salah. Yang C logikanya sama kayak B. Gajinya beda-beda, berarti bisa iya, bisa enggak. Gitu. Yang D juga sama, berarti jawabannya yang C. Yang E, sorry. Ya, karena yang diminta adalah total. Kalau total gaji laki-laki berarti artinya 16 kali 6.500.000 gitu ya. Ini yang poin E. Pasti Lebih besar. Iya, betul. Dari Lebih besar 7 kali dari 6.500.000. Udah fix ya. Jadi jawabannya yang E. Tuh. Kita lanjut. Nomor 9. Ini kayak yang di buku juga. Ini karena yang nyusun Mas Farhan ya. Jadi saya ngikutin aja alurnya. Nah, tapi mungkin kalau yang di buku hanya catatan aja. Ini ada penjelasannya. Rata-rata 44 bilangan adalah 0. Jika M adalah banyaknya bilangan positif, maka logikanya mirip yang tadi. Besar kecil. Nomor 7. Yang 7. Bilangan terbesar dan terkecil. Nah, yang diinginkan rata-rata 44 bilangannya adalah 0. Jika M adalah banyaknya bilangan positif, maka 22 bukan, Kak? apanya? M-nya 22. Yang iya. Yang A ya. Oke. Kalau A alasannya gimana? Biar yang dibagi 2, 4 itu dibagi 2. Jadi 22-nya positif, 22-nya negatif, biar nanti rata-ratanya 0. Oke. Di sini ada keterangan apakah dia harus bilangan berurutan? Enggak juga ya. Enggak juga. Oke.
Kalau nggak ada bilangan berurutan, belum tentu. Kecuali bilangan berurutan, oke, dua-dua. Gitu. Karena di sini tidak ada keterangan bilangan berurutan atau jenis bilangan apapun, berarti ini acak. Gitu ya. Yang pasti acak. Nah, logikanya mirip dengan yang nomor 7. Berarti bisa kita ambil rata kiri, semuanya kecil-kecil, cuma satu yang gede. Gitu. Contoh, misalkan 44 bilangan. Banyak banget. Misalkan inilah. N44, N43, gitu ya. Tandanya double. Terus aja. Titik-titik. Sampai ke angka berapa nih? Misalkan cuma ini misalkan 43 bilangan. Sebenarnya, benar. Tutup. Sorry. Maaf. Kenapa ini? Semoga tidak hilang. Ayo. Wih, ini jadi lama. Plus T plus E 50, oke. Terus dari sini Berarti E-nya 40 dong, Kak? ya, berarti artinya kita ambil rata kiri untuk A, B, C, D, E. Berarti ini 1, 2, 3, 4 plus 40. 1, D-nya 4, D-nya 3, D-nya 4. Maka akan didapatkan D-nya 40. Karena yang diinginkan terbesar, bilangan bulat terbesar yang mungkin. Berarti kita posisikan E lah misalkan. Berarti 4 yang pertama kita anggap paling kecil, gitu kan? Iya. Sehingga nanti jumlahnya 50. Berarti E-nya 40. Bilangan terbesarnya 40, berarti P-nya 40, Q-nya juga 40. Maka hasilnya di sini berarti P sama dengan Q. Dapat. Sebelas. Nah, lagi yang rata-rata gabungan. Oh, tapi konsepnya agak beda dikit. Lebih panjang. Coba kita baca. Rata-rata ulangan matematika kelas 9A dan kelas 9B masing-masing terdiri dari 30 anak. Berturut-turut adalah 75 dan 78. Oh, ini kayak yang di buku nih. Jika salah satu anak dari masing-masing kelas saling ditukar, maka rata-rata kedua kelas tersebut menjadi sama. Yang ditanya, P-nya adalah selisih nilai kedua anak yang bertukar kelas, Q-nya 40. Nah, gimana ini? Ini bukan rata-rata gabungan ya, ternyata hanya pindah tukar pemain aja. Oke, pertama kita cek kondisinya. Untuk kelas A ada 30 anak, di mana rata-ratanya adalah 75. Berarti kita ambil totalnya 30 kali 75. Ini untuk kelas A. Terus dari sini akan setara dengan kelas B.
di mana kondisinya tadi 30 anak, rata-ratanya 78. Nah, kondisi setaranya adalah ketika saling bertukar. Berarti otomatis yang si A ini harus dikurangi oleh satu anak dari kelas A, tapi harus bertambah satu anak dari kelas B, gitu kan? Yang kanan pun sama halnya demikian. Berarti dikurangi dengan satu anak, tapi bertambah satu anak dari kelas A. Nah, itu bahasa yang di kalimat keduanya. Oke, dari persamaan ini aja dulu. Coba pahami dulu. Jadi ada 37,5 di kiri, 37,8 di kanan. Oke, itu dari kalimat pertama ya. Kalimat kedua, dia akan bertukar. Berarti yang di kiri satu orang hilang dari kelas A, tapi bertambah satu orang dari kelas B. Sebaliknya, yang di kanan berkurang satu anak dari kelas B, tapi bertambah satu orang dari kelas A. Berarti tinggal dikali, terus dikurang, bagi dua dong, Kak? Betul. Oke, tinggal A, B kita susun ke kiri ya. Maka posisinya kan kira-kira gini. B-nya berarti ada 2 ya. 2B min 2A. Betul ya? Oke. Terus yang kanan bentuknya kan gini. 30 kali 78 dikurangi 30 kali 75. Ini hanya penyusunan dulu. Pindahin dulu. Oke. Nah, kalau kondisi kayak gini, kalian akan hitung nggak 30 kali 78 berapa dan seterusnya gitu? Banyak kan? Banyak ya. Jadi nggak usah kita hitung, maka kita pakai asosiatif. Dikumpulkan yang sama. Nah, berarti yang kiri, 2-nya sama. Nah, kita kumpulin. Yang kanan, 30-nya sama. 30-nya. Buka. 78 dan 75. 3 berarti ya. Oke, gini. Berarti 2-nya bisa saya coret sama 3 kan? Berarti B min A-nya berapa? 45. B min A-nya jadi 78 kurangi 75. 3 kali 15. 45. Nah, ini adalah 45. Q-nya 40. Maka yang tepat jawabannya lebih besar dari Q. Oke. Lebih besar dari Q. Ya, jadi yang kalian harus amati adalah kalimat kedua. Nah, yang maksud ini pola kayak gini. Distribusi ditunjukkan oleh bentuk data tersebut. Itu faktor pengali 10. Nah, penting amat sih sebenarnya. Karena sama ya, A dan B faktor kalinya sama. Nggak terlalu penting. Terus yang diminta adalah P. Standard deviation itu apa? Bahasa Indonesianya. Yang dipelajari di statistik. Standard deviation. Standar deviasi, STD. Standar deviasi. Atau simpangan baku. Ya, jadi standar deviasi itu adalah simpangan baku. Jadi membandingkan simpangan baku A terhadap simpangan baku B. Oke. Nah, untuk mendapatkan simpangan baku, bukan mendapatkan. Kalau di sini melihat polanya. Jadi simpangan baku itu artinya adalah semakin meratanya data tersebut, maka simpangan bakunya semakin kecil. Tetapi ketika datanya semakin menyebar, gitu ya, maka simpangan bakunya semakin besar. Gitu. Nah, dengan kondisi tersebut, jadi simpangan baku itu menunjukkan sebaran datanya.
gitu ya. Simpangan baku yang besar, maka datanya tidak merata. Simpangan baku yang kecil, maka datanya cenderung merata. Jadi kalau kita cek di sini, maka yang lebih merata yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Iya. Jadi yang A. Yang A itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena merata, maka simpangan bakunya lebih kecil. Maka di sini yang lebih besar adalah yang B. B, alias yang Q. I. Berarti Q-nya lebih besar. Gitu. Oke. Paham ya? Nggak harus dihitung. Nggak. Jadi kalau simpangan bakunya besar itu berarti nggak rata ya? Simpangan, ya betul. Sebaran datanya tidak rata. Itu. Kalau di sini kalian perhatikan sebenarnya posisi rata-ratanya di sini. Jadi rata-ratanya ada di tengah. Karena dari 5 data, kecenderungan rata-ratanya pasti ada di tengah. Berarti lihat 4 data lainnya. Ya, 4 data samping kiri kanannya. Berarti di sini konteks kiri kanannya, yang A itu lebih merata. Maka simpangannya pasti jauh lebih kecil dibanding yang B. Gitu ya. Nah, tapi yang diminta... Kalau misalnya semuanya nggak rata gitu, cari manual dong, Kak? Bisa jadi cari manual. Dua-duanya nggak rata ya maksudnya? Iya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oh. Tapi tergantung ekstrimnya. Akan se-ekstrim kayak gimana. Gitu ya. Kak, maaf tadi simpangan bakunya kalau makin besar sebenarnya makin nggak rata ya? Ya, betul. Ya. Sebenarnya makin tidak merata. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang nomor 13. Sufficient test. Jika M dan S berturut-turut rata-rata dan simpangan baku dari bilangan bulat A, B, C, dan D. Ini keterangannya bilangan bulat ya, hati-hati. Kalau bilangan bulat, berarti ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Keterangannya akan selalu seperti itu. Kecuali bilangan bulat positif, jadi hanya positif. Tanpa ada keterangan positif atau negatif, maka bisa keduanya. Oke, pertanyaannya apakah? Nah, ini yang agak ngejelimet di sini. Saya sering liar kalau ketemu kata-kata apakah. Ya, karena apakah selalu mengunsur dua jawaban ini. Ya atau tidak. Jadi pasti iya atau pasti tidak. Dan keduanya ini jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Tapi tidak mungkin keduanya. Gitu ya. Kadang iya, kadang tidak. Nah, itu nggak boleh. Kadang-kadang nggak boleh. Kadang-kadang. Kadang iya, kadang tidak, itu nggak boleh. Ini yang pasti-pasti aja. Pasti iya atau pasti tidak. Nah, kalau kita cek di sini. Keterangannya adalah M lebih besar dari A. Apakah S lebih besar dari 0? Ada yang masih ingat S atau di sini sebagai simpangan baku? Simpangan baku itu dilihat dari akar pada ragam. Gitu kan? Iya. Dimulai dari mencari rata-rata. Dan biasanya nulisnya gini ya. S kuadrat, sigma, terus XI min X bar, kuadrat, ini berarti ada F-nya. Nah, dibagi sigma FI. Gitu kan? Ini rumusannya ya. Nanti tinggal di akar, gitu kan? Nah, keterangannya di sini, apakah S lebih besar dari 0? Pernyataan 1, M lebih besar dari A. Ini terdiri hanya 4 bilangan. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa?
Karena kan bisa bulatnya nggak tahu positif atau negatif. Ya, pemilihannya bulat belum tentu positif atau negatif. Tapi kalau kalian lihat dari rumusannya, apakah mungkin bentuk Oh, simpangan enggak. baku itu selalu Pasti bisa positif. negatif? Iya. Karena dikuadratin. Iya, karena ada konteks kuadrat. Iya, Ya. betul. Ya. Nah, walaupun simpangan dari S kuadrat kan? Gitu ya. Berarti secara nggak langsung, mau N lebih besar dari A dan bilangan A, B, C, D-nya ngacak, pasti akan didapatkan ragam yang positif dan simpangan baku juga yang positif. Gitu. Ya, jadi ini kalau saya lihat sih konteks pemahaman rumusan. Penting juga kadang kayak gitu. Simpangan bakunya. Jadi ini 1 cukup, sepertinya 2 juga cukup. 2 juga cukup. Jadi ini jawabannya yang D. Ya, karena kuncinya ada di kuadrat. Benar. Ketika ketemu negatif, dikuadratin, tetap hasilnya jadi positif. Ya, betul. Oke. Jadi jawabannya yang D. Kalau misalnya semuanya A, B, C, D-nya 0, bukannya simpangan bakunya bakal 0. Gimana? Kalau misalnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, sama D-nya 0, bukannya simpangan bakunya bakal 0. Kita cek bilangan bulat. Apakah 0 termasuk bilangan bulat? Iya. Yakin. Bilangan bulat kan positif, negatif. 0 itu netral ya? Iya, netral. Ya, netral. Jadi konteks 0 tidak termasuk di sini. Gitu. Oke? Karena yang dikenal di sini bilangan bulat itu kalau nggak positif, negatif 0 di mana? Di netral. Jadi tidak termasuk di bulat positif, tidak termasuk di bulat negatif. Kalaupun di situ keterangannya adalah 0, berarti M lebih besar dari A, kan nggak mungkin. B, C, D-nya 0 di pernyataan 1. Pasti kalau nggak lebih besar dari 0, kurang dari 0, gitu kan? Bukannya bilangan bulat itu ada bilangan negatif, bilangan positif, sama bilangan netral ya, Kak? Tahu saya bilangan non-bulat itu yang 0, desimal atau pecahan gitu. Itu non-bulat, betul. Kayaknya bilangan asli deh kayak yang. Iya, bilangan asli. Nggak ada nolnya. Nggak ada nolnya. Kalau bilangan asli itu konteksnya bulat positif. Bukannya bilangan bulat termasuk bilangan positif, neutral, sama negatif, Kak? Nanti coba cek ya keterangan ininya. Bisa kita diskusiin di grup. Ya, setahu saya, soalnya beda, kadang beda persepsi juga. Oke, nanti bisa dicek. Mungkin saya bisa salah juga. Ya, cuma sepengetahuan saya untuk tipikal soal TPS kadang kayak gitu. Jadi 0 kadang tidak dimasukkan di sini. Jadi yang dianggap adalah bulat positif dan bulat negatif. Gitu. Tapi kalau misalkan keempatnya 0, nggak cukup ya. Di pernyataan 2 ya. Yang masih meragukan di pernyataan 2 kan? Iya, Kak. Karena bisa aja S-nya 0. S-nya 0. Oke, good. Nanti kita cek lagi. Saya coba diskusikan definitif bilangan bulatnya ya. Oke. Kalau misalnya S-nya 0, bukannya jawabannya tidak ya? S-nya 0, berarti bisa ya, bisa enggak? Kan nggak cukup jadinya. Gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi bisa ya, bisa enggak. Nah, kita cek dulu definitifnya. Sepertinya harus yang mana. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ini J bentuknya kayak gini, 27, 12, 17, A. Oke. A ditaruh di paling kanan, belum tentu A-nya lebih besar dari 17 ya. Justru itu pertanyaannya, apakah A lebih besar dari 7? Tuh.
Pernyataan 1, A adalah median dari C tersebut. A-nya adalah median. Ada berapa angka sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kalau 5, otomatis A di angka ketiga ya. Iya, lebih dari 7 Pernyataan benar. 1. 27. Berarti A. Nah, berarti di sinilah mediannya. Mediannya di A. Nah, terus, berarti kalau kita lihat di sini, maka nilai A itu gimana? Lebih besar dari 7, kurang dari 12. 7 dan 12. Oke. Apakah A nggak boleh 7? Boleh. Boleh. Jadi ini juga. boleh. Bisa juga 12. Jadi pernyataan 1 ini cukup atau enggak? Enggak. Enggak. Gitu ya. Pernyataan 1 aja belum cukup. Karena A ternyata boleh 7, bisa juga lebih dari 7. Jadi belum cukup. Pernyataan 2. Doesn't have a mode. Mode apa sih? Mode. Modus bukan sih, Kak? Modus. Oke, ketika di situ tidak mempunyai modus, kalau di situ tidak mempunyai modus, maka semua bilangan dari J tersebut pasti berbeda, gitu ya intinya. Nah, kalau dia bilangannya berbeda, apakah A selalu lebih besar dari 7? A-nya, kan A-nya bisa macam-macam ya. Bisa 3, bisa 4, gitu kan. Bisa 8, bisa 20. Jadi pernyataan 2 belum cukup. Oke, sekarang digabung. 1 dan 2. Satu dan 2. Bisa. Di pernyataan 1, posisinya kayak gitu, tapi harus berbeda. Maka A-nya ya yang tadi di awal gitu. Pasti A-nya akan lebih besar dari 7. Di sini C. Gitu. Jadi apakah A selalu lebih besar dari 7? Ya, karena A-nya bisa 8, 9, 10, atau 11. Semuanya lebih besar dari 7. Terakhir, nomor 15. Masih sama, sufficient test. Apakah B, ini apakah lagi? Apakah B median dari 3 angka A, B, dan C? Pernyataan 1. Yang bisa kita dapetin apa? Yang diminta adalah nggak ada angkanya ya. Nggak ada angkanya, cuma huruf doang. Terus diambil pernyataan 1. Yang bisa kita ambil, A per B sama dengan C per B. Berarti kesimpulannya? Bisa kita dapetin di pernyataan 1. A sama dengan C ya. Berarti B-nya bisa dicoret yang di penyebut. Sama-sama B kan? Berarti kita bisa ambil keterangan bahwa A sama dengan C. Iya benar dong. Nah, kalau A sama dengan C, berarti apakah B itu median? Belum tentu. Berarti kan susunannya kira-kira gini. B, Kalau saya susun... atau ACB. Nah, betul-betul. Gimana, Kak? Berarti bisa ACB, bisa CAB, benar. Bisa CA, bisa BAC. Kalau kita cek di sini, apakah B itu median dari ketiga angka tersebut? Iya.
Jawabannya? Ini bisa jawab nih. Ini jawabannya Oh, enggak. Bisa jawab cuma enggak. tidak. Jawabannya tidak. Berarti pernyataan satu cukup nggak? Cukup. Cukup. Oh iya. Karena pertanyaannya adalah apakah. Kalau apakah itu ada dua jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Paling bingung apakah aja. Ya, karena apakah itu bisa iya, bisa enggak. Tapi jangan kadang iya, kadang tidak. Itu yang nggak boleh. Kalau ini pasti tidak. Apakah B median dari ABC? Pasti tidak. Gitu. Nggak pernah kan B berada di tengah? Ya, jadi pernyataan satu di sini cukup. Nah, sekarang coba pernyataan 2. A kali B lebih kecil dari 0. Yo, analisanya gimana nih? Oh, ini enggak berarti. Ini enggak, kenapa? Karena A-nya bisa negatif kalau B. Kalau A-nya negatif, berarti B-nya gimana? B-nya positif. Positif. Berarti nyusunnya gimana? Kalau A Dulu, negatif, B positif. Berarti bisa A, bisa B, Bisa bisa C. C. Bisa A juga, bisa C, bisa Bisa B. B. Karena C-nya kan bebas ya. Dia Iya. akan naruh kemana aja. Bisa C, bisa A, bisa B. Oh, dari sini aja udah kelihatan nih. Kadang di tengah, kadang di kanan gitu kan B-nya. Berarti nggak cukup. Berarti nggak cukup. Gitu. Itu yang dimaksud kadang-kadang. Tuh, jadi Statement ya, 1, kalau ya. dipikir-pikir B-nya bukannya bisa aja sama dengan A sama dengan C ya? Soalnya B-nya nggak dibilang B-nya pasti beda. B-nya pasti beda. Gimana? Coba jelasin lebih. Kan dibilangnya A sama dengan C. Oke. Cuma nggak dibilang B pasti beda sama A sama dengan C. Oke, katakanlah dia beda. Katakanlah dia sama. Gini. Iya. Misal. Berarti nyusunnya Bisa ABC berarti juga berarti. bisa ABC. Gini. Kalau ketiganya sama, berarti posisi mediannya yang di mana dong? Ketiganya sama. Misalkan ada angka 3. Iya. Itu kan 3, gitu kan? Nah, 3 yang ini tuh yang A, yang B, atau yang C gitu ya maksudnya ya? Iya. Jadi Oke. kayak belum nentu juga berarti yang statement 1. Soalnya nggak Belum dibilang tentu. B-nya pasti beda. B-nya pasti beda. Oke. Katakanlah nggak nentu. Berarti ketika digabung, nentu nggak nih? Digabung. Kalau A sama dengan B sama dengan C, ini sebenarnya konteksnya, menurut saya sih masih masuk sih sebenarnya. A sama dengan B sama dengan C. Satu definitif. Oke, menurut saya sih masih masuk sebenarnya untuk ini. Walaupun dia sama ya. Oke. Ya harus dipikirkan juga nih benar-benar konteks ini ya. Saya nggak kepikiran sampai di sini, Pak. Karena kalau menurut saya dia sama, ya saya anggapnya susunan berbeda pun kondisinya dia akan setara gitu maksudnya. Jadi Kak, kadang saya abaikan. kalau Oke. misalkan ABC-nya itu sama semua, tapi kan berarti median B itu pasti mediannya kan, Kak? B itu Karena kan pasti angkanya median. sama semuanya. Nah itu maksudnya. Jadi ketika ada Jadi 3 angka, kalau misalkan 3 angkanya kayak gini, jawabannya iya bukan tidak. iya kalau kondisinya kayak gini, ini bisa jawabannya iya.
Berarti kadang iya, kadang tidak. Artinya kan nggak cukup gitu kan maksudnya. Oh iya. Begitu. Oke. Tapi kalau hitungan saya nggak kepikiran juga sih. Ketika dia sama ketiganya, A sama dengan C sama dengan B. A sama dengan C sama dengan B. Karena B itu di sini anggapannya ya beda hal ya. Beda hal. Atau ketika digabung gimana? Digabung juga enggak, Kak. Digabung. Kalau digabung berarti A, B sama dengan Beda, BC. bukan sama juga dengan. tetap nggak bisa deh. Saya cross. Coba kalau di sini konteksnya adalah lebih kecil dari 0, berarti ini harusnya sama ya. Lebih kecil dari 0 juga kan. Kalau misalkan tadi dianggap ini min, ini plus. Oh iya, nggak bisa juga ya. Wah, masa ini plus, ini min. Min plus. Bisa kan konteksnya kayak gini? Berarti B ada di kanan. Bisa CB, bisa CAB. Kalau bentuknya plus, min, berarti ini min. Oh, ini bisa nih. Kalau digabung, kayaknya sih bisa. Kalau B-nya min bukannya mediannya jadi bukan B ya? B-nya pasti di depan. Digabung kayaknya bisa. Kenapa? Kalau B-nya min bukannya B-nya nggak mungkin di tengah ya? Iya benar. Berarti iya bisa kalau digabung, Kak. Digabung bisa. Berarti yang C ya. Berarti ini nomor 1. Pernyataan 1 saya nggak mikirin yang tadi karena ini ada keterangan bisa jadi A sama dengan C sama dengan B. Oke, good. Nah, lebih jeli. Yang C diselidiki lagi nggak ada ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti nggak mungkin di tengah, maka C. Sip. Oke, kalian kayaknya mulai lebih melek nih. Untuk mau nanya deh, Kak. soal ini lebih jeli lagi. Oke, apa? Kalau digabung bukannya juga nggak bisa ya? Kenapa? Kan kalau B-nya plus, A Ya. sama C-nya min, Ya. nggak mungkin B-nya di tengah. Kan urutannya Iya, betul. min. Kalau Min nggak plus. tengah berarti jawabannya enggak. Ini kan Jadi bisa ya. keterangannya tidak. Apakah B itu bahasanya gini? Oke. Iya, apakah B median ketiga angka tersebut? Kan tidak. Karena dia selalu di kiri atau di kanan. Maksudnya gitu. Jadi nggak pernah di tengah. Kalau tadi yang pernyataan 1 saya katakan di awal tidak. Tapi tadi ada yang coba kalau B-nya sama. Benar juga. Ya, bisa jadi ketika B-nya sama dengan C sama dengan A, B-nya ada di tengah. Gitu ya. Kayaknya itu yang pernyataan 2 biar B-nya nggak sama dengan 0 nggak sih? Makanya dibilang A kali B kurang dari 0. Ya, mungkin yang diinginkan itu. Kalau 0 kan susah dibandinginnya ya. Iya, makanya ditulisnya A kali B kurang dari 0. Betul. Maksudnya gitu. Oke, ini sampai ke 15. Menurut saya yang memang agak ribet itu pertanyaan tipikal kayak gini. Apakah? Ini harus jeli banget. Kayaknya kemarin juga angka yang paling kecil, nilai terkecil ketika kayak gini. Jadi tahun kemarin itu kalau nggak salah nilai paling kecilnya untuk kuantitatif kaitan terhadap sufficient, kecukupan data. Pada ngedrop semua, nilainya hancur. Ya kayak tadi saya termasuk juga ketika ngerjain gitu bisa jadi salah. Ya, jadi tetap harus jeli juga. Jadi semua kemungkinan harus dipakai. Betul. Jadi ketika tadi cuma A sama dengan C, coba cari kemungkinan lain. Ada yang dapat tuh A sama dengan C sama dengan. Oke, 15 nomor. Ada yang mau tanya lagi? Yang di buku biru?
Terus kan pada udah ngerjain belum? Belum semua, Kak. Oh, belum semua. Oh. Kalau KC revisinya udah dapat kan? Revisi yang mana, KC Kak? revisi. Kan udah pernah revisi 2 kali, nggak masalah. Yang Nah, terakhir. itu, yang kedua, yang terakhir. Ya, Oh, tahu, Kak. Udah. berarti udah ya. Oke, yang belum nomor berapa emang? Oke, ini udah saya stop. Tadi berarti saya kurang penjelasan ini ya. Ini harus saya tanya. Bilangan bulat ya, nomor 13. Jadi kita share di grup. Oke, kalau mau ada pertanyaan. Oke, silahkan. Oke, ini udah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja. Mungkin nanti kita bisa lanjutin ke grup. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.